Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal share ke teman-teman dokumen-dokumen apa aja yang biasanya menentukan besaran UKT dari teman-teman. Dan ini berlaku untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos UMPTKIN dan juga nanti teman-teman yang rencananya ikut jalur mandiri. Nah, teman-teman harus tahu dokumen-dokumen yang sekiranya menentukan besaran UKT teman-teman. Kenapa? Karena UKT di masing-masing PTKN itu beda-beda teman-teman. Ada yang golongannya 1 sampai golongan 6 atau dari golongan 1 sampai golongan 7. Jadi beda-beda antara golongan 1 dengan golongan 2. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa support terus channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja kita bahas dokumen apa saja yang menentukan besaran UKT. Yang pertama. Oke, dokumen yang pertama yang wajib teman-teman nanti upload ketika sudah dinyatakan lolos di jalur UMPTKIN ataupun di jalur mandiri adalah slip gaji orang tua. Nah, slip gaji orang tua ini pasti teman-teman dapatkan ketika misalnya nih orang tua bekerja sebagai PNS atau orang tua bekerja sebagai wira swasta. Nah, gimana Kak kalau misalnya orang tua kerjaannya freelance atau misalnya orang tua kerjaannya nggak ada slip gaji resmi? Nah, caranya teman-teman silahkan minta surat pernyataan slip gaji dari kelurahan di tempat domisili teman-teman. Nah, itu biasanya ada, silahkan datang ke kantor kelurahan atau biasanya di kantor desa. Teman-teman silahkan minta atau mengajukan surat yang namanya slip gaji orang tua. Nah, di sana nanti teman-teman akan ditanya berapa pendapatan dari orang tua per bulan. Nah, jadi teman-teman harus sampaikan apakah 500.000 ataukah sejuta atau lebih gitu. Jadi teman-teman silahkan sampaikan karena slip gaji orang tua itu ada nggak ada bagi teman-teman, tetapi teman-teman tetap harus yang namanya punya gitu. Kenapa? Karena ini sangat penting karena pihak kampus akan melihat dari gaji orang tua teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya yang namanya slip gaji orang tua. Oke, untuk dokumen yang kedua adalah keterangan tanggungan dalam keluarga. Nah, ini biasanya bisa dilihat di kartu keluarga teman-teman. Kenapa? Karena mungkin di kartu keluarga itu masih ada nih teman-teman punya kakak, kakaknya masih kuliah atau misalnya kakaknya sudah bekerja. Nah, ketika dia sudah bekerja itu sudah tidak menjadi tanggungan dalam keluarga teman-teman. Atau misalnya kalau masih dalam keadaan kuliah atau masih menempuh pendidikan, nah itu masih dianggap sebagai keterangan tanggungan dalam keluarga. Atau teman-teman punya saudara, adik misalnya yang masih MTSN atau yang masih SMP, SMA, nah itu masih dianggap sebagai tanggungan dalam keluarga. Nah, sedikit info ke teman-teman, sekiranya di dalam kartu keluarga itu banyak tanggungan, itu kemungkinan besar UKT teman-teman tidak akan terlalu tinggi. Kenapa? Karena pihak kampus juga melihat, oh ternyata tanggungan orang tuanya masih banyak nih, masih ada kakaknya yang menempuh pendidikan, atau masih ada adik-adiknya yang menempuh pendidikan. Jadi itu salah satu faktor ketika teman-teman dipilih pada saat menentukan besaran UKT nantinya. Tapi beda halnya ketika teman-teman di dalam kartu keluarga tersebut cuma satu orang nih, cuma teman-teman yang akan menempuh pendidikan. Nah, itu bisa jadi UKT-nya lumayan tinggi gitu atau menengah gitu. Nah, itu merupakan salah satu faktornya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah foto kondisi rumah teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak bisa yang namanya berbohong atau teman-teman misalnya pengen ada niat curang, jadi teman-teman foto rumah orang lain. Nah, itu tidak dibenarkan ya teman-teman, karena itu akan berdampak negatif bagi teman-teman ketika teman-teman nanti ketahuan. Bisa jadi teman-teman akan didiskualifikasi atau diberhentikan di pihak kampus tersebut gitu. Jadi fotolah kondisi rumah sesuai dengan yang ada pada rumah teman-teman. Nah, biasanya diminta itu foto kondisi rumah bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan, samping kiri, kemudian juga kamarnya, terus bagian kamar mandi. Nah, pokoknya lengkap diminta foto kondisi rumah. Nah, usahakan teman-teman jangan sampai berbohong karena ini sangat berpengaruh ketika teman-teman nanti dinyatakan lolos.
kalau misalnya teman-teman ketahuan bohong, nah itu akan berdampak ke teman-teman akan diberhentikan di PTKIN yang sudah menerima teman-teman. Oke, next selanjutnya adalah bukti pembiayaan atau pembayaran listrik atau biasa kita sebut dengan kwitansi pembiayaan listrik. Nah, biasanya itu diminta apakah di bulan ini atau 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi slip pembiayaan listrik. Biasanya itu ada kalau misalnya teman-teman tinggal di kampung atau di desa, itu biasanya ada. Atau misalnya teman-teman pakai token listrik. Nah, itu juga ada. Misalnya teman-teman melakukan pembayaran sebulan berapa? Apakah 200, 300, 400 atau selanjutnya gitu. Jadi itu penting juga untuk nanti diupload pada saat teman-teman melakukan yang namanya pendaftaran ulang. Nah, ini menjadi salah satu faktor juga untuk menentukan besaran UKT dari teman-teman semuanya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah surat keterangan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini penting juga. Pasti orang tua teman-teman tahu dan punya, karena ini wajib ya teman-teman. Di setiap kepala keluarga itu pasti ada yang namanya surat keterangan pajak bumi dan bangunan gitu. Silahkan teman-teman nanti tanya ke orang tuanya, mungkin teman-teman belum paham apakah punya surat keterangan pajak atau enggak. Nah, yang pastinya orang tua teman-teman itu pasti tahu gitu dan punya. Jadi silahkan minta, mau teman-teman scan aja boleh, atau misalnya teman-teman takut teman-teman fotokopi. Kalau misalnya fotokopi itu kurang jelas. Nah, sebaiknya teman-teman foto terus teman-teman yang lakukan yang namanya scan biar lebih jelas. Oke, selanjutnya adalah surat kepemilikan kendaraan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor besaran UKT teman-teman. Apakah teman-teman punya mobil, apakah teman-teman punya motor, atau yang lainnya, atau teman-teman punya berapa kendaraan, berapa mobil, berapa motor. Nah, itu menjadi salah satu faktor kampus melihat besaran UKT teman-teman. Jadi usahakan semua dokumen-dokumen, semua yang teman-teman isikan itu adalah jujur. Kalau misalnya punya 2 motor, ya masukkan 2 motor, atau 1 motor, masukkan 1 motor. Karena apa? Karena itu diminta yang namanya surat kepemilikan kendaraan. Oke, selanjutnya adalah kartu keluarga. Nah, ini berkaitan dengan tanggungan keluarga tadi. Semisalnya masih ada tanggungan orang tua, baik itu kakak ataupun adik. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor besaran UKT dari teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ada yang namanya kartu KIP, KJP, PKH, atau lainnya. Nah, ketika teman-teman punya salah satu kartu ini, teman-teman bisa masukkan ke pada saat mengisi formulir pendaftaran untuk besaran UKT atau daftar ulang. Misalnya keluarga teman-teman termasuk PKH, nah bisa dimasukkan. Atau KJP atau kartu lainnya yang berhubungan dengan bantuan. Nah, itu bisa dimasukkan karena itu sangat membantu menunjang untuk besaran UKT teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang paham atau masih ada kendala, silahkan komen di YouTube ini. Karena insya Allah aku bakal balas kalau misalnya teman-teman komen di YouTube ini. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.